Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mendial noken as ya, pesanan dari customer kita, subscriber kita. Ini kita akan dial dulu. Jadi untuk noken as dari BMS Tech yang kita produksi itu semuanya kita bebas request ya. Dan untuk bahan yang kita gunakan yaitu bahan mentah seperti ini ya. Jadi walaupun kita pakai bahan mentah, untuk posisi top ya, nanti kita akan jelaskan itu tanpa harus geser-geser, ini juga bisa karena ini requestan ya. Jadi teman-teman minta requestan seperti ini tanpa geser-geser bisa. Nah, untuk bahan yang kita gunakan bahan mentah seperti ini. Nah, namun untuk bahan mentah ini adalah untuk motor CRF ya, atau Versa. Unit yang di belakang ini juga sama noken asnya seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mau order noken as herek seperti ini itu langsung PNP ya. Untuk misalkan minta request angka dari teman-teman sendiri juga bisa. Nah, oke, coba kita jelaskan untuk noken as ini. Sebenarnya ini belum selesai ya. Ini masih belum kita finishing untuk noken as ini. Nah, untuk noken as ini yaitu requestannya yaitu untuk spek cc 250 up. Nah, sebelum kita kirim, kita dial dulu seperti ini untuk menyesuaikan requestan dari si ownernya. Nah, coba kita posisikan posisi top. Nah, ini udah ada di angka 0 ya. Dan kemudian untuk dial ini yang di atas ini di 0 semua. Nah, ini noken as yang terpasang di sini ini tanpa menggunakan atau tanpa dicuak untuk gigi timingnya. Jadi ini masih standar. Coba kita buka kalau teman-teman penasaran ya. Nah, ini kita buka untuk bautnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk posisi bautnya ini masih standar ya, tanpa ada coak-coakan, tanpa ada tuner-tuneran ya. Nah, coba kita pasang lagi. Jadi untuk kalian yang mau topnya seperti ini tanpa harus geser-geser, nah, bisa order atau requestan seperti ini. Nah, oke, karena ini sudah posisi 0 dan dial di atas X dan in ini sudah 0 juga. Coba kita putar ke arah jarum jam ya. Kita putar arah jarum jam untuk mencari bukaan in close ya. Nah, ini sudah mulai bergerak pada jarum dial atasnya. Oke, sebentar tidak kelihatan ya. Nah, untuk jarum atas kita geser dulu. Nah, oke, ini masih 0. Coba kita nolkan lagi. Nah, oke, ini 0. Jarum dial in juga 0. Kita putar searah jarum jam untuk mencari in close nya. Nah, dial atas ini sudah bergerak sampai ketemu 0 lagi, berarti itu angkatan 1 mili. Nah, setelah ketemu 0 lagi kita lihat untuk angkanya ya. Ini berada di angka 60 derajat. Berapa ini? 59 lah. 59 atau 58 lah. Kalau di video berapa? Oh iya, sekitar 58. Nah, untuk in close ada di angka 58. Ya. In close ada di angka 58. Sebentar kita catat dulu. Karena ini belum finishing, kita catat dulu. Oke, kita ambil buku seperti ini. Nah, kita tulis noken as RX 250 cc RRA 20 ya.
kan kebetulan ini menggunakan RRA 20. Kemudian in close ketemu di angka 58 derajat. Kita tulis lalu kita putar terus searah jarum jam untuk mencari X close-nya ya. Teman-teman lihat di sini sampai jarum X close-nya itu bergerak dan dalam angkatan 1 mili. Nah, ya, ini sudah mulai bergerak untuk jarum X-nya atau pada bagian klep X. Nah, sampai angkatan 1 mili ketemu 0 lagi, ya. Nah, setelah ketemu 0 lagi kita lihat berapa. Ya. Untuk di video ini sekitaran berapa? Sebentar. 28 ya. Untuk X close udah ada di angka 28. Ya, sebentar kita tulis dulu karena ini belum finishing. X close berada di angka 28 derajat. Nah, sudah kita tulis, kemudian kita putar terus sampai dial yang in ini ketemu 0 ya. Nah, sudah 0 kita kembalikan, putar berlawanan arah jarum jam sampai ini angkatan 1 mili di 0. Nah, maka itu akan ketemu untuk in opennya. Nah, untuk in open ini berada di angka 35 derajat ya. Nah, kita tulis dulu in open 35 derajat. Nah, sudah kita tulis, kemudian kita putar searah jarum jam lagi ya sampai ketemu posisi top atau TDC ya. Setelah TDC kita akan mencari X opennya. X opennya gampang, kita putar searah berlawanan jarum jam ke arah sini ya. Nah, putar berlawanan arah jarum jam sampai dial pada bagian flap X itu angkatan 1 mili dan ketemu angka 0 lagi. Nah, bisa teman-teman lihat untuk X ya, untuk X opennya berada di angka 50 berapa nih, 54 lah. Nah, kita tulis dulu X open berada di angka 54 derajat. Nah, oke. Ini untuk in open, in close, kemudian X open, X close ini sudah ketemu. Kemudian kita cari overlapnya ya. Cari overlapnya, pastikan untuk clap in dan X itu sama-sama membuka. Nah, putar arah jarum jam seperti ini. Nah, ini bergerak semua. Kemudian posisikan busur derajat ini pada posisi TDC. Nah, ya, nah, pada posisi 0. Nah, saat ini sudah posisi 0 berarti ini menandakan posisi top piston ada di atas dan posisi klep ini sama-sama membuka ya. Jadi posisi in dan X ini sama-sama buka dan itu disebut adalah overlap. Nah, kemudian yang terpenting adalah teman-teman harus melihat ini ya, bukaan dari klep in dan klep X pada saat overlap. Nah, itu ada berapa? Nah, sebentar coba kita lihat ya. Untuk pada posisi in ya, posisi in kita lihat jarum yang kecil ini ya, untuk melihat berapa mili untuk bukaan pada klep in. Kita lihat, kita hitung 1 2 3 4 ya. 4, kemudian ini berada di 0. Berarti bukaan pada overlap in
yaitu ada di 4 mili. Nah, untuk jarum yang kecil ini adalah menandakan bukaan satu kali putaran ini berarti sama dengan 1 mili pada jarum yang kecil ini. Nah, itu untuk yang in. Kemudian yang X, ya. Kita hitung juga yang X ini. Yang X kita hitung mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini 3 nggak sampai ke 4, ya. 3 kurangnya itu berapa? Sampai ke 4. Nah, cara hitungnya seperti ini. Nah, ya, mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti untuk yang X overlapnya adalah 3,6. Nah, bisa teman-teman lihat ini selisihnya tidak terlalu banyak. Nanti tinggal kita finishing, ini akan ketemu semuanya rata. Nah, untuk overlap untuk lift ini belum kita ukur, ya. Dan untuk lift juga belum kita apa-apakan, ya. Untuk lift ini mungkin sekitaran berada 10 atau 11 karena belum kita papas untuk liftnya. Nah, coba kita cek ya untuk liftnya. Sebentar, kita cari lift yang X dulu. Nah, ini sudah mentok, berada di puncak tertingginya, ya. Nah, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berada di angka 9. Kemudian ini kurangnya yaitu sekitar 15, ya. Anggap saja 15, ya. Berarti ini berada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85. Berarti lift yang X lift yaitu berada di angka 9,85. Nah, itu untuk lift yang X, ya. Nah, coba kita cari untuk lift yang in. Nah, untuk lift yang in ini kayaknya 10 ini. Soalnya belum kita papas. Sebenarnya sama-sama belum kita papas ini. Nah, ya. Nah, oke, kita mulai dari 0 dulu untuk mencari liftnya. Caranya gampang, ya. Coba kalian lihat. Nah, ini putaran satu kali ketemu 0, ini maka 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ketemu 0 lagi, jarum yang kecil. Nah, ketemu 0 lagi tapi jarum yang besar ini tidak sampai ke 0 lagi. Berarti menandakan ini adalah 9,7, ya. Nah, untuk yang in, sorry salah, sebentar. Oh iya benar. Nah, sekitaran 9, berapa ini, 665 lah. Oh, berarti lift yang in juga tidak terlalu tinggi, 9,65. Nah, jadi ini adalah hasil dial sementara dari Noken S ini, ya. Tapi kita akan rapikan dulu, akan kita papas lagi supaya untuk angka-angkanya ini lebih presisi atau lebih akurat, ya. Nah, untuk durasinya ini sekitaran ketemu di angka 200 berapa ya. Untuk rumusnya itu ditambahkan, ya, ditambah ini in close, kemudian ditambah in open, kemudian ditambah 180, sekitar 160 berapa, 165an lah. Nah, namun untuk angka-angkanya ini masih berantakan. Nanti kita papas dulu untuk supaya angka yang ini menjadi bagus, ya, dan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk lift ini terlalu tinggi menurut saya, nanti kita
kurangi untuk liftnya. Nah, waduh nggak jelas ya. Nah, oke seperti ini. Untuk liftnya ini terlalu tinggi karena 9 lebih. Yang X malah lebih parah 9,85. Nanti kita papas dulu seperti apa prosesnya. Simak saja video ini. Oke, setelah sekian lama untuk proses pembuatan noken asnya, ini kita sudah menemukan sampai hasil final ya. Ini sudah akurat dan untuk angkanya sudah apa seperti yang kita inginkan. Nah, oke. Sebentar kita lihatkan dulu untuk angka-angkanya. Waduh. Nah, sebentar. Nah, coba kita hitung dulu untuk angka-angkanya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kita sudah melakukan pencatatan. Sebentar. Waduh. Nggak jelas ya. Oh, ini sudah mulai jelas. Nah. Oke, sebentar. Kita akan hitung untuk durasinya terlebih dahulu. Ini ketemunya berapa? Nah, kita hitung yang pertama yaitu adalah pada bagian durasi in. Ini tinggal kita tambahkan 58 ditambah 27 ditambah 180. Nah, jadi untuk durasinya yaitu berada di 256 ya. Jadi untuk durasinya ketemu di angka 265 ya, kita tulis. Oke, untuk lift ini ketemu 9. Kemudian untuk yang X ketemu 8,5. Nah, ya. Kemudian untuk overlap. Nah, overlap kita belum cek. Coba kita pastikan dulu dari awal, ya. Berapa sih untuk durasinya? Misalkan untuk incluse-nya berapa, ya. Coba kita putar. Ini posisi top 0 dan ini posisi 0. Nah, sebelum kita melakukan ngetesan, supaya teman-teman percaya kalau ini gigi sentriknya itu tanpa kita coak, tanpa kita geser-geser ya, durasi langsung pas. Nah ya, bisa teman-teman lihat ini tanpa geser-geser, ini top standar menggunakan gigi sentrik standarnya. Jadi kalian tidak perlu coak-coak, perlu geser-geser, tinggal langsung pasang ya. Nah, oke. Kita pasang, terus kita putar, kita cek berapa sih ya untuk angkanya, sama enggak dengan apa yang sudah kita catat tadi. Oke, kita putar searah jarum jam ya, kita mau cari inclose-nya ya. Nah, lihat di dialnya sudah mulai bergerak
Nah, sudah mulai bergerak sampai ketemu 0 lagi, berarti itu adalah angkatan 1 mili. Setelah sampai 0, kita lihat ya. Untuk di busur derajatnya ini berada di angka 58 ya. Nah, berada di angka 58 untuk inclose-nya ya. Setelah dari inclose, teman-teman bisa putar terus untuk mencari in open-nya ya. Putar terus. Nah, sampai dia kembali ke 0 ya. Nah, sampai kembali ke 0. Setelah kembali ke 0, putar ke arah berlawanan jarum jam sampai angkatan 1 mili. Nah, setelah angkatan 1 mili, kita cek di busur derajatnya. Busur derajat berada di angka 27 derajat ya. Maka sudah sesuai dengan apa yang sudah kita catat. Nah, karena ini berada di posisi overlap, sekalian kita lihat posisi overlapnya itu di angka berapa. Caranya, pastikan busur derajat berada di titik 0 atau TDC. Nah, kemudian teman-teman lihat bukaan atau angkatan klepnya itu di berapa mili ya. Coba kita lihat, hitung. Cara ngitungnya cukup lihat jarum yang kecil ini. Jarum yang kecil itu adalah untuk angkatan 1 mili ya. Kita hitung 1 2 3. 3, kemudian jarum yang kecil ini di angka 0,8 ya. Berarti ini untuk overlapnya adalah 3,08 ya. Untuk overlapnya yaitu tinggi klep in membuka saat overlap yaitu adalah 3,08. Nah, untuk yang in. Setelah itu putar lagi ngikutin arah jarum jam ya sampai mentok. Nah, sampai mentok 0 sampai TDC atau top pada piston. Kemudian putar berlawanan arah jarum jam untuk mencari X open-nya. Ya, untuk X open sama angkatan 1 mili. Kembali ke 0 berarti sudah ngangkat 1 mili dan dilihat ini berada di angka 58 ya. Untuk busur derajatnya 58, untuk dialnya angkatan 1 mili berada di angka 58 ya. Berarti ini angka kembar sama dengan in X ya. Untuk X open berada di angka 58. Kemudian putar terus sampai dial yang X ini kembali ke 0 terlebih dahulu. Nah, setelah kembali ke 0 artinya ini klep X sudah menutup. Kemudian putar ya, putar searah jarum jam sampai angkatan 1 mili. Nah, setelah angkatan 1 mili ini sudah 0. Di sini teman-teman lihat ini berada di angka 27 derajat ya. Nah, maka sudah dipastikan ini angka kembar semua ya. Angka kembar tanpa harus geser-geser gigi sentrik ya. Nah, setelah itu teman-teman posisi TDC ya, posisi tokan, dan saat ini klep berada di posisi overlap ya. Ini sudah 0, kemudian ini posisi overlap, maka teman-teman tinggal cek ya untuk angkatan overlap pada klep X itu ada berapa ya. Ini lihat jarum yang kecil angkatan 1 mili, tinggal hitung saja ya, berapa, 1 2 3. Nah, 3 ini berarti angkatan 3 mili. Setelah angkatan 3 mili, teman-teman lihat jarum yang besar ini. Jarum yang besar ini berada di angka 0,8 ya. Berarti ini berada di angka 3 mili, 0,8 ya. Itu untuk angkatan yang klep X. Nah, berarti tinggal teman-teman catat saja. Nah, 3,08 ya. Nah, oke. Sudah terbukti ini PNP ya. Untuk hasil dialnya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Ini PNP langsung pasang. Nah, coba kita posisi stopkan lagi untuk teman-teman biar lebih percaya. Teman-teman biar lebih percaya, kita lihat ya. Kita lihat untuk gigi sentriknya. Tadi kita cek yang atas, sekarang coba kita cek yang bawah
ya, atau kita buka dua-duanya sekalian ya. Nah ini, nah tanpa geser-geser, posisi top tinggal langsung pasang. Untuk angka nanti kita ikutkan ya, kalaupun teman-teman ragu langsung dial ulang nanti di tempatnya, tidak apa-apa ya, karena ini special request maka kita buatkan seperti ini ya. Oke, coba kita cek catatan atau historinya setelah kita proses tadi ya, seperti apa, coba kita cek. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah kita perlihatkan untuk hasil historinya setelah kita proses ya. Untuk noken asnya masih nancap di sini ya, masih terpasang. Karena ini sudah ready, sudah siap kirim, maka kita perlihatkan untuk historinya ya. Tadi ini ada beberapa proses ya. Kita kasih tanda di sini, ini proses pertama, kedua, ketiga. Yang dari awalnya tadi bahan mentah kita proses, langsung ketemu angka seperti ini ya. Sebenarnya kalaupun ini sudah ketemu seperti ini, walaupun ini apa namanya pakai gigi sentrik standar, itu masih enak sebenarnya ya. Namun untuk mau angka yang lebih pas, ini kalaupun pakai gigi sentrik geser, ini sudah ketemu sebenarnya ya, untuk yang proses yang awal. Nah kemudian yang kedua, ini setelah proses yang pertama, kemudian kita lakukan pemapasan lagi. Setelah kita papas, ketemunya seperti ini. Nah, untuk proses kedua ini sudah banyak perubahan, ya, sudah banyak perubahan. Walaupun kita harus bongkar pasang untuk memapasnya dan kita dial ulang. Nah, ya, karena ini sebelumnya untuk liftnya kita tidak rubah atau ini masih bawaan noken mentah yang cuma kita haluskan. Ini ketemunya yaitu 9,65 ya, kemudian ini 9,85. Ini terlalu tinggi ya, karena ini kebutuhan untuk harian touring, maka kita papas untuk liftnya menjadi 9 ya. Nah ini untuk angka-angkanya ini sudah sangat mendekati, sebenarnya ini sudah cukup bagus ini ya, ini sudah cukup bagus. Ini kalaupun tanpa geser-geser, misalkan pasang PNP, ini akan tetap enak ya, karena ini selisihnya nggak terlalu banyak ini ya. Nah ya, dan yang jadi masalah untuk yang pertama ini sebenarnya yaitu berada di overlap ya. Ini overlapnya terlalu ekstrim dan liftnya terlalu ekstrim ya, karena ini requestan untuk harian touring, ini terlalu ekstrim ya, jadi tidak kita sarankan. Nanti pasti akan ada kelebihan bahan bakar, atau istilahnya konsumsi bahan bakarnya itu akan lebih banyak ya, maka tidak kita sarankan karena ini 4 mili terlalu ekstrim. Kalau 4 mili ini kalau dipakai untuk balap ini enak, saya jamin ya. Nah setelah itu ini kita kembali yang kedua. Nah untuk yang kedua sebenarnya ini sudah enak, tinggal memperhalus sebenarnya, ini tinggal finishing ya. Untuk yang kedua, liftnya sudah ketemu sesuai apa yang saya inginkan. Nah untuk yang X ini sudah sesuai apa yang saya inginkan juga. Untuk yang X angka-angkanya 5827 ini sudah sesuai apa yang saya inginkan. Yang jadi masalah ini ya 63 dan 63 dan 33. Yang sebenarnya jadi masalah itu yang overlap yang in. Ya overlap yang in adalah 33 ya. Ini cukup jauh sebenarnya. Ya. Ini karena saya pengen normal, motornya itu benar-benar normal, dipakai enak, dipakai santai enak, dipakai ngebut enak, maka saya presisikan ya, maka saya finishing ya. Nah kemudian ini yang jadi masalah juga yaitu di overlap ya, overlapnya ini cukup tinggi, makanya kita ganti ya. Nah setelah finishing, maka ketemulah angka yang kita dapatkan seperti ini, apa yang seperti kita videokan tadi, seperti teman-teman tonton tadi. Nah ini sudah kita dapatkan untuk angkanya seperti apa yang saya inginkan. Jadi untuk angka seperti ini dipakai harian enak, dipakai kebut-kebutan enak, dipakai jalan jauh itu enak ya. Yang paling riskan ya dari noken as itu sebenarnya, kalau teman-teman pilih noken as ekstrim dipakai untuk harian ya,
itu sebenarnya nggak terlalu enak ya kalau teman-teman pakai Noken Extreme. Karena apa? Dia untuk stasionernya itu akan geronjal, derang 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 derang, jadi nggak bisa stasioner rata ya. Jadi makanya di BMS Tech di kita itu kita tanya dulu teman-teman mau dipakai untuk harian, dipakai touring, ataupun dipakai untuk balap ya. Ataupun kalian mau pakai motor harian serasa motor balap ya, itu hak kalian, bebas sebenarnya. Cuman saya sampaikan dulu untuk kekurangannya ya. Jadi untuk stasionernya itu pasti akan helikopter ya, dan suara knalpotnya itu akan keras ya. Jadi kalau dipakai untuk dalam kota itu biasanya akan banyak orang yang terganggu karena suara knalpotnya itu akan sangat keras sekali untuk tipe-tipe Noken As Extreme. Beda dengan tipe-tipe Noken As harian touring seperti ini atau racing touring seperti ini ya. Walaupun untuk lonjakan tenaganya itu tidak terlalu ekstrim ya, dalam artian tidak bisa se ekstrim Noken As kompetisi ya, tapi ini sudah cukup ya kalau untuk racing harian. Dan untuk stasioner lembut, kemudian untuk top speed enak, kemudian untuk akselerasi enak ya. Jadi ini sudah sangat cukup sekali ini ya. Nah, untuk angkanya bisa teman-teman lihat, ini kita pakai angka kembar ya, karena kita pakai top standar langsung PNP, kita buatkan angka kembar ya, supaya nanti si ownernya ini pesanan dari Kalteng Kalimantan Tengah ini langsung pasang tanpa dial langsung enak pokoknya. Nah, untuk durasi total ketemu 265 ya. Untuk yang in, yang X sama tentunya karena ini angka kembar. Nah, yang jadi pembeda yaitu adalah pada bagian liftnya kita ketemu di angka 9 mili yang in ya. Kemudian yang X kita pakai 8,5 ya. Karena apa? Untuk cc dari motor bos yang dari Kalteng ini yaitu berada di angka cc 250 up. Nah, jadi lift kita buat sedikit ekstrim tapi aman ya. Nah, karena apa? Menunjang cc yang sudah lumayan ekstrim sebenarnya, tapi peruntukannya bukan untuk balap. Jadi dia peruntukannya untuk racing touring seperti itu. Nah, kemudian untuk overlap ini juga ketemu angka kembar ya. Jadi overlapnya lumayan tinggi 3,08. Kemudian yang X 3,08. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, oke. Sebentar, kita habis ini akan lepas nokennya dulu. Nah, kebetulan untuk bos yang dari Kalteng ini pesan dari dua buah noken as, yaitu noken as CRF ya. Sebentar kita perlihatkan untuk noken asnya yang belum kita proses ya, tapi kita sudah siapkan bahannya, akan kita proses sebentar lagi. Nah, ini pesanan bos dari Kalimantan Tengah, juga kita akan proses habis ini ya. Kita pakai bahan mentah semua, oke. Ataupun kalian mau kirim bahan ke kita juga bisa. Untuk kirim bahan ke kita, misalkan kirim bahan standar kemudian pakai RRA seperti ini, nanti kita lakukan cor ulang ya, oke. Sebentar kita lepas dulu untuk noken asnya, nanti kita reviewkan, oke. Nah, oke, ini sudah terlepas. Ini noken asnya yang tadi kita dial dan yang tadi sudah kita proses. Dan ini adalah hasil akhirnya. Bisa kalian lihat sendiri, untuk hasilnya sangat mulus sekali dan bagus sekali ya, tidak kalah dengan noken as dari pabrikan tentunya. Dan kelebihannya, untuk order di kita bebasin untuk kalian request ya. Kalian bebas request, mau bawa angka sendiri bisa, nanti tinggal konsultasikan dengan adminnya, nanti kita buatkan sesuai requestan ya. Nah, jadi untuk pemasangan noken as ini sudah langsung PNP tanpa dial tidak masalah. Ataupun kalian mau dial ulang nanti di mesin kalian, silahkan monggo, nanti kita bawa angka-angkanya dari kita, oke. Mungkin video ini sudah terlalu panjang, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan bahas mengenai noken as pesanan bos dari Kalteng yang kedua, yaitu adalah noken as HRF ini ya. Ini adalah pesanan yang pertama, yaitu untuk Tiger HRX di cc 250 up, dan noken as yang kedua, pesanan yang kedua yaitu adalah noken as HRF
ya. Oke, seperti apa video kelanjutnya, makanya bantu subscribe-nya, like-nya tentunya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang akan membahas mengenai Noken ACRF seperti ini. Oke, sekian dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.